beliau dapat menginspirasi kita semua selaku jamaah Yayasan Budaya. Jangan sampai kita lemah, kita harus malu karena ketua yayasan kita sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat semangat di dalam segala hal. Ya, ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua harus melihat apa yang dikerjakan oleh ketua yayasan kita, karena yayasan kita, Bapak Ketua kita sangat luar biasa semangatnya dan tidak bisa diomongin sebenarnya. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ketua kita. Terima kasih. Baik, hadirin hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah agama dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fanani Dauri dari Omben Sampang Madura. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Hidayah Bapak Haji Asmuri, mohon maaf, beserta teman-teman yang lain, pengurus Musalla Nurul Hidayah Glogor Carik, aparat pemerintah yang kami hormati, pembina Musalla Nurul Hidayah Bapak Jenggot, pimpinan pembina Pak Jenggot, leres nggih Pak? Nggih, leres. Bapak Wayan sinten Pak? Yang perlu kula niki Jawa nopo Madura nopo bahasa Arab? Bahasa Arab nggih. Nggih, saya. Kalau bahasa Arab sama-sama tidak paham. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu ketika mendengar pembina Musalla Nurul Hidayah Bapak Wayan ini, mohon maaf, bukan orang Islam ya Pak. Alhamdulillah, ini menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami Allah tidak pernah mengutusmu Muhammad membawa agama Islam kecuali memberikan rahmat lil alamin, sekabiani makhluk Gusti Allah seluruhnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran lil alamin, bukan lil muslimin. Jadi Muhammad diturunkan, diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi, menjadi rahmah bagi siapa? Seluruhnya. Saya kasih contoh, sama dengan Bapak Wayan ini. Nabi Muhammad dulu pernah punya pelayan Pak, orang Yahudi. Panjenengan sakit membayangake, bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad punya pelayan orang Yahudi yang setiap harinya menyuguhkan makanan, bukan punya tetangga. Jadi yang menyuguhkan makanan seperti ini kurma dan seterusnya, ini pisang dan lain-lain, yang menyuguhkan itu adalah pelayan yang beragama Yahudi. Sallallahu alaihi Muhammad. Suatu ketika, ini cuma cerita, masih belum pembukaan. Malam enggak apa-apa ya Pak? Sekali penting sepadan nanti Pak. Suatu ketika orang Yahudi itu sakit, masih anak-anak, masih pemuda,
Setelah sakit beberapa hari tidak melayani ketika Nabi Muhammad dahar, Nabi bertanya, saya tidak melihat si fulan kemana? Ada yang menjawab, ya Rasul, si fulan itu sedang sakit. Masya Allah. Nabi bukan membiarkan, Nabi menjenguk. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan cerita, Nabi Muhammad ketika berdakwah berangkat dari Makkah, kemudian pindah ke Madinah. Tujuannya apa? Biar arsalnaka rahmatan lil alamin. Madinah itu kota yang moderat. Moderat itu apa? Sama dengan di sekeliling kita. Tetangga-tetangga kita macam-macam semua. Bahkan saking macam-macamnya, tadi saya sholat Jumat yang bule-bule masuk ke masjid pakai katok. Leres, bener. Saya juga heran. Tidak betul lagi. Nek wis, nek ono di Jawa, wong-wong mlebu masjid itu pakai katok, geger. Tetapi di Bali enggak. Malah masjidnya menyediakan sarung. Sama dengan itu. Madinah gambarannya sama seperti itu. Nabi menjenguk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata tuan rumahnya. Masuk, ditunggui sama bapaknya. Nabi akhirnya singkat cerita berpesan kepada anak, Le, Cong, nah sebelum kamu meninggal tolong masuk Islam, tolong baca syahadah. Si anak ini sebenarnya mau baca syahadah, karena mungkin saking takutnya kepada orang tuanya, anak ini menoleh kepada bapaknya. Pak, bagaimana? Si bapak langsung bilang, terserah kamu nak. Kamu mau masuk Islam atau tidak, itu terserah kamu. Saya menganjurkan ikuti perintah Nabi Muhammad. Maka ketika mendapatkan jawaban dari bapaknya seperti itu, anaknya akhirnya bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah membaca syahadah, kemudian wafatlah si anak. Akhirnya Nabi berdoa memuji kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya detik ini bisa menyelamatkan anak dari api neraka masuk ke surganya Engkau ya Allah. Amin Allahumma. Nah, Bapak Wayan ini menjadi pembina. Ayo kita doakan bersama-sama beserta perwakilan aparat ini. Mudah-mudahan dibukakan hatinya. Amin Allahumma. Amin. Sing tegas. Amin Allahumma. Amin. Sebab begini Pak, Bu, nurul hidayah ini kan artinya memberikan cahaya. Bukan cuma hanya penerang, tetapi cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Asmuni punya cita-cita seperti Bapak Asmuni lah, ya Allah. Maaf, ini keliru belum dalam konsumoran itu. Jadi kemarin pas desa Pak Jadi apa yang di Sallallahu Alaihi Muhammad terus gitu. Jadi apa yang dicita-citakan beliau bukan hanya cukup mengembangkan mushola nurul hidayah berupa pendidikan dan seterusnya, tapi ayo jujur kita mudah-mudahan meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan mushola nurul hidayah ini betul-betul memberikan manfaat, bisa memberikan kepada tetangga-tetangga yang non muslim, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diketukkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk Islam. Amin Allahumma amin. Pak Wayang, panjenengan tidak usah khawatir. Maksudnya bagaimana? Yang paling penting ini baca syahadat, seluruh dosanya terhapus semua. Yang kemarin-kemarin Pak Wayang, kalau yang akan datang ya mulai lagi. Allah Muhammad. Jadi saya berasal dari Sampang. Pak Haji Darwis itu ponakan saya. Kalau ada pengurus tadi disebutkan dari Pekalongan, saya juga pernah menetap di Pekalongan. Pernah masak-masak di Pekalongan selama 3 tahun. Alhamdulillah dalam posisi tahfidzul Quran selesai. Bertemu dengan nyonya saya. Ini nyonya saya dari Jepara, Jawa Tengah. Jadi roto atur.
Saya mikir dulu mudah-mudahan saya melamar diterima. Alhamdulillah diterima. Akhirnya alhamdulillah. Yang paling penting di dalam pengajian ini, saya tadi ingin membahas dan mengupas apa yang telah menjadi pembicaraan beliau, bahwa musola ini sedikit, memang harus sedikit. Islam itu dimulai dari sedikit. Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Islam itu dimulai dari Nabi yang pertama kali percaya atas bi'satir Rasul, terutusnya Nabi dari panjenengan ibu-ibu. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu siapa? Istrinya Nabi. Jadi yang betul-betul mendukung dan suksesnya seorang suami adalah dari panjenengan, istri-istri. Halo ibu-ibu. Ya. Bukan hanya asisten pribadi, bukan hanya teman tidur, mohon maaf, bukan hanya seperti itu, tapi teman hidup, teman tidur, teman susah, teman bahagia, semuanya. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Perang Uhud, orang Islam jumlahnya cuma 313. Wa fi riwayatin 315. Orang non-muslim 1000 ke atas. Menang. Karena apa? Karena jumlah besar tidak bisa pernah dijanjikan dan menjanjikan bahwa yang besar itu menang dan benar. Tetapi meskipun sedikit, yang paling penting ikhlas, yang paling penting gerakannya murni, itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Banyak fi'atin qalilatin, kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsira, memenangkan kelompok yang besar, tapi dengan catatan Pak Bu, bi'idznillah, dengan izinnya Allah. Bapak wayang ini tidak mungkin oleh Bapak Haji Ketua ini semuanya yang ada kita gereng semuanya kepada umat Islam, kepada Islam biar beliau masuk Islam. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman caranya memang seperti ini, kita gereng sedikit demi sedikit, siapa tahu nanti akan dibukakan itu pintu hati sama. Tetapi meskipun orang yang dicintai oleh siapapun, kalau Allah tidak akan pernah menghendaki, la yakun. Saya kasih contoh. Innama amruhu idza, ayo bareng-bareng Bapak Ibu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah, itu yang dikehendaki. Saya kasih contoh yang kedua. Pamannya Nabi yang dicintai oleh Nabi itu tidak beragama Islam, penyembah berhala. Sampai-sampai ketika pamannya Nabi Abi Thalib sakit, Rasulullah berada di sampingnya, membaca, ya ammi, wahai pamanku, ayo baca syahadah, ayo baca syahadah. Ternyata tidak bisa. Sampai kapan? Sampai pamannya Nabi wafat, sampai turun Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, ingatlah, engkau tidak bisa membukakan pintu hati siapapun yang engkau senangi, tetapi siapa yang bisa membukakan? Allah yang bisa membukakan pintu hatinya pembina Musalla Nurul Hidayah. Amin. Saya di rumah punya lembaga pendidikan pondok pesantren, persis namanya dengan musalla. Pondok saya di rumah itu namanya Nurul Hidayah. Sama dengan pendidikannya, alhamdulillah ada tahfidzul Quran yang berhasil, sudah banyak yang alumnus tahfidzul Quran yang sudah hampir sekitar 100 lebih teman-teman baik putra atau putri yang memahami kitab juga banyak. Sampai sekarang sudah Fathul Mu'in kalau di dalam pondok pesantren. Doakan mudah-mudahan
bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kedatangan kami di sini diundang dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qari tadi yang membaca Al-Quran sudah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Panjenengan sampun hafal. Setiap ada peringatan seperti ini insya Allah hafal semua. Yasin alhamdulillah hafal. Maulid Nabi alhamdulillah hafal. Yang masih belum apa? Sholatnya kadang-kadang bolong-bolong. Mohon maaf, kadang-kadang kita memperingati Isra Mi'raj mulai tadi mungkin musalla ini tidak berjamaah salat Isya. Jangan-jangan nanti pulangnya dari jamaah panjenengan tidak salat Isya. Ini yang harus diperhatikan. Kembali ke pengaturan awal. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah mengisrakan hambanya. Nama hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Lailan, di dalam waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dalam perjalanan ini namanya perjalanan kemanusiaan, bisa diukur oleh akal. Perjalanan yang sekitar 1.500 kilo ditempuh hanya sekejap. Ini perjalanan kemanusiaan, manusia. Jadi Rasulullah berangkat dari rumah sepupunya menuju kepada Masjidil Aqsa. Untuk apa? Ada perintah langsung dari pusat-pusat. Siapa? Allah Subhanahu. Minal Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Ini alamnya alam malaikat. Manusia tidak bisa. Langit yang keberapa? Langit yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikawal oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang terakhir dari Masjidil Aqsa kepada langit menuju kepada siapa? Sidratil Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan fakana qaba qausaini aw adna. Jaraknya Nabi dengan Allah hanya 2 jengkal. Maka ini alamnya namanya alam ketuhanan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj begitu pentingnya sampai melibatkan 3 alam. Menungso, malaikat, pengira. Yang terakhir kok bisa kepada ketuhanan? Nih Gusti Allah, karena malaikat Jibril tidak bisa masuk. Dalam satu riwayat hadis mengatakan Nabi Muhammad karena tidak pernah naik ke atas dan menghadap kepada Allah, maka Nabi Muhammad takut, Nabi Muhammad grogi, pegang tangannya malaikat Jibril, ayo ikut saya, ayo melok aku. Tidak bisa Jibril, saya cukup dia, tidak bisa Muhammad, saya cukup di sini, tidak bisa, ayo. Sampai pingsan malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk. Setelah masuk mendapatkan perintah apa? Cuma 1. Salat. Begitu pentingnya posisi ibadah salat sampai Allah itu tidak cukup mewahyukan berupa Al-Quran, langsung disuruh menghadap kepada Allah. Berapa yang dikasih perintah oleh Allah? 50, Bu. 1 hari 1 malam disuruh mengerjakan 50. Bayangkan, gak cukup masa katok ada menit. Belum sampai ketemu dengan suami, sholat lagi 50. Akhirnya ketemu dengan Nabi Musa alaihis. Dapat perintah bagaimana? Saya diperintah oleh Allah 50. Ojo Muhammad. Ibu-ibu ini kalau sampai 50, jangankan sampai 50, 40 saja, sing bedaan wis entek. Kok guyu? Bener dong? Bener ya? Iya. Jadi bagaimana minta pertolongan kepada Allah? Maka jadilah 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kasih tahu rukun Islam.
Begitu pentingnya salat, saum, puasa yang sebentar lagi mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak sampai dipanggil Muhammad Rasulullah. Cukup apa? Cukup dibacakan, cukup diturunkan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Puasa wajib bagi kalian semuanya sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan atas mereka. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Puasa. Zakat apa dipanggil Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, cukup dengan wahyu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Zakat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya-kaya, tolong keluarkan zakatnya, itu kewajiban. Karena apa? Manfaatnya kepada siapa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Orang yang berzakat, bersedekah, manfaatnya bukan kepada siapa-siapa, tetapi manfaatnya kepada orang yang mengeluarkan zakat. Sekali lagi, yang mengeluarkan zakat. Anjenengan nyumbang ke musala ini, manfaatnya bukan kepada siapa-siapa. Apa manfaatnya kepada Bapak Ketua? Tidak. Maka saya mendukung, saya berkali-kali juga bilang kepada teman-teman, jangan berterima kasih. Tapi siapa yang berterima kasih? Panjenengan yang sedekah. Karena apa? Suatu saat tanda-tanda hari kiamat itu adalah orang-orang ketika memberikan zakat sama-sama tidak mau semua. Odo sugiye kabeh. Sekarang mulai ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Mulai. Coba panjenengan lihat. Sekarang mohon maaf. Ini bukan menjelekkan, bukan apa. Panjenengan lihat. Masjid sekarang ini berubah status. Kalau di Jawa, masjid ini sekarang berlomba-lomba saling megah-megah, saling besar-besar. Pundi wonten masjid sing enak? Tidak ada. Besar semuanya. Apakah umat Islam, takmir masjid, pengurus masjid pernah berpikir, pernah mengajak bagaimana caranya supaya masjid yang besar ini terisi jemaah? Ternyata tidak pernah. Nek wis mari bangun masjid gede, selesai semuanya selesai. Kadang-kadang sampai ini Pak, mohon maaf, sampai yang azan ya bapak niku, nggih sing zikir bapak niku, nggih sing qomat setunggal mawon, yang menjadi imam ya itu juga. Tur wis tuwek kan. Jadi nek azan Allahu Akbar, Allah tuh sing nom yang muda-muda repot ada di pasar, repot ngitung duit, semacam-macam. Tidak pernah terfikirkan seperti itu. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya cuma sendirian. Minimal makmumnya 2. Saking ono guyonan. Suatu saat saking mangkele bapak niku sing ngurus masjid, anggap takmir masjidnya. Suatu ketika jam 9 pagi dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, geger kabeh. Bapak gak genah iki, wanu, geger. Saking gegernya sampai akhirnya pada semuanya pada unjuk rasa di depan masjid. Balik kok, sampai ku gendeng lah, sampai aku gak paras. Ono ada apa? Loh, sampai kok nanya ada apa? Sekarang jam berapa? Jam 9. Nah, terus kenapa kalau jam 9? Ngapain sampai itu azan bukan pada waktu jam 9? Terus kenapa kalau saya azan? Terus kenapa kalian semuanya kok datang ke saya? Saya datang karena azan jam 9. Nah yuk kok aku pas azan jam 12 kalian nggak datang? Sing waras iku kulon apa panjenengan sing dhewe? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Jadi yang subhanalladzi asra bi'abdihi laila itu tolong jangan cuma hanya menjadi acara seremonial saja.
Ayo kita kembangkan, ayo kita semangatkan. Untuk apa? Mendirikan sholat. Coba ya, panjenengan saya praktekkan. Berada kayak mana? Oke. On. Ketika kita menghadap kiblat ke barat, ketika kita mau sholat, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan yang makmuman lillahi ta'ala. Panjenengan angkat tangan, terus yang putra, yang bapak-bapak kan angkat tangan, betul? Ya, ibu sama kan ya? Iya. Meskipun beda-beda pendapat, Pak. Ada yang mengangkat tangan itu seperti ini, di bawahnya ini, kuping, Allahu Akbar. Ada yang takbir cuma cukup di dada, Allahu Akbar. Yang lebih parah lagi, Allahu Akbar. Ono sing luwih parah meneh opo? Allahu Akbar kan ndak angkat tangan. Wis sakar bela, ndak apa. Yang penting ya ndak usah dibahas. Ikhtilafun a'immah rahbatun lil ummah. Perbedaan para imam, para ulama itu menjadi rahmah bagi kita semuanya. Ada yang mengangkat tangan begini, silakan semuanya. Cuman panjenengan tahu, kita mengangkat tangan kemudian ke belakang, Allahu Akbar. Disuruh apa? Urusan dunia, tolong minggir semuanya ke belakang. Allahu Akbar. Hutang tidak usah dipikir dulu. Sepi, engkoi, ruwet nanti saja. Jadi ke belakang semuanya. Panjenengan bapak-bapak punya istri cerewet belakangan. Siapa? Ada yang cerewet istrinya begini. Kok ini ya ceritanya? Mohon. Bukan bagiannya sampai Bu, sampai jangan jawab dulu. Saya nanya ke bapak-bapak. Jadi banyak yang cerewet panjenengan istrinya ya? Masya Allah. Ya. Cuman Pak, saya janji ini intermezzo namanya. Saya janji Pak, panjenengan selaku suami, kalau sabar mempunyai istri cerewet, insya Allah panjenengan jadi wali. Amin, amin. Wali murid. Ini mah. Tolong ibu-ibu, survei membuktikan bahwa suami-suami yang mati muda gara-gara bener Pak? Bener Pak? Iki sing jawab kok sing iki apa wedi kabeh gimana? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika Allahu Akbar, kesampingkan semua, ke belakang semua. Kenapa kok ke belakang semuanya? Karena yang mengatur itu Allah. Panjenengan nyuwun sewu punya istri cewek, sudah takdirnya Allah yang menentukan. Panjenengan punya usaha kemudian bangkrut, Allah yang menentukan. Terutama yang susah-susah, yang ruwet-ruwet, Allah yang sudah menggariskan. Oleh karena itu di dalam iman, rukun iman yang terakhir itu percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Setelah menjawab Allahu Akbar, kita memuji Allah. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi Terus Pak. Inni wajjahtu wajhiya lillahi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Stop dulu. Jadi kita memuji kepada Allah. Ini wajah, saya menghadirkan diri saya ya Allah. Wajah, wajhi, diri saya, jiwa saya, ruh saya, badan saya hadapkan kepadamu ya Allah. Wajhatu wajhiya lillahi. Ya Allah itu sifatnya, Allah itu siapa? Khalaqas sama, fataras samawati wal ardh, yang menciptakan bumi dan langit. Menciptakan bumi dan langit itu secara mutlak, Pak, Bu. Berarti yang menciptakan ruwet itu adalah, coba jawab Pak, yang menciptakan ruwet itu adalah, yang menciptakan kebahagiaan itu adalah Allah. Yang menciptakan kekayaan, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah. Yang
menyebabkan, yang memfakirkan, yang memiskinkan itu adalah Allah. Bukti apa? Bukti adalah pengukuhan, pengakuan panjenengan setelah baca itu bilang inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ungkapan jujur kita semuanya. Sholatku, ibadahku, matiku, wa mahyaya, hidupku, lillahi rabbil alamin, milik Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kenapa kalau kita sadar atas pengakuan kita ketika sholat, kenapa kalau ada adzan kok tidak segera datang? Padahal hidup dan matinya kalian semuanya, bapak ibu, adalah milik Allah. Kenapa ketika Anda itu kulo panjenengan susah dan ruwet, kok minta tolongnya kepada orang, kok tidak minta tolong kepada Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa Anda tidak bersolat tahajud, memohon kepada Allah? Nangis bu, pucuk kulong ke ya Allah, kok gak telaten kali kulong pendak mesra ya Allah, bukakan pintu hatinya. Suami saya itu kok ngasih duit sedikit belanjanya ya Allah. Saya ki bagian kiri ini panjenengan. Kalau dikasih belanja kurang ya. Oh, meneng dah. Cukup nopo kurang? Cukup nopo kurang? Kenapa kok bilang cukup? Karena takut didengar sama suaminya, takut dipotong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum Fatihahnya lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya menyembah hanya kepadamu ya Allah. Saya meminta tolong hanya kepadamu ya Allah. Berarti praktiknya apa? Panjenengan usaha, buka toko, jadi driver, jadi tukang kuli bangunan, macam-macam semuanya. Itu hanya usaha, tidak bisa menentukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjenengan sholat malam ini, setiap harinya sholat, itu hanya usaha Pak. Diterima atau tidak diterima bukan urusan kita, tetapi kehendaknya Allah. Panjenengan sekarang kerja, siapa yang menentukan kalau kerja selama 24 jam, paling tidak selama 12 jam akan kaya? Tidak tanya. Mohon maaf, kuli bangunan setiap harinya mulai dari pagi sampai sore itu kerja. Ternyata apa? Mohon maaf, tidak kaya-kaya, pancet jadi tukang kuli bangunan. Sebaliknya ada orang yang tidak kerja, cuma hanya kerjanya korek-korekan tanda tangan, klik 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 klik, tak kok 5 juta Pak. Laras sudah bukan laras? Betul Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya cerita-cerita nyata. Ada seorang santri ketika bertamu kepada seorang wanita, dia melihat putrinya begitu cantik. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si santri. Setelah masuk ke dalam, ditemui sama ibunya. Dilalah cari wong Jawa. Ibu itu rondo. Jan, ada apa ya? Si ibu mulai tertarik sama santri. Iki santri kok ganteng ya? Itu cocok ambil aku. Kata si janda, si santri bukan cocok sama ibunya, tetapi sama anaknya. Ada yang mau diaturkan ya nak, ibu. Apa? Mohon maaf, saya tertarik sama putri ibu. Terus ya tujuan saya mungkin diizini ingin melamar putri ibu. Iya. Sebentar, putri saya ada di belakang. Ketepatan bagaimana? Ketepatan tidak mau.
Ketepatan tidak. Akhirnya si ibu bilang, mohon maaf, kok kayaknya anak saya nggak mau. Bilang dalam hati, saya sebenarnya yang mau nah. Cuman mau wedok karena izin. Dan begitu. Di dalam kitab itu mengatakan orang perempuan itu ditutup oleh Allah rasa malu. Saya kasih tahu. Kalau ibarat di dalam kitab itu dikatakan kalau syahwat, hawa nafsu itu dijadikan angka 1 sampai 10. Syahwatnya orang perempuan itu, nafsu orang perempuan itu nomor 1 sampai 9 miliknya perempuan. Sehingga nomor 10 itu gadani pulau, Pak. Kalian ini. Betul. Makanya jangan nantang-nantang, mohon maaf, di tempat tidur sama istri. Istri itu 1 sampai 9. Cuman ada kelebihan istri. Apa? Allah menutup nafsu itu dengan rasa malu. Makanya kalau ono ceritanya wong medok iku jaluk dhisik. Gak ono. Cuman nek ditawani ambek sing lanang, ayo SMS. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan malam Jumat kemarin, malam Jumat itu kata orang Islam Pak Wayan, disunahkan, mohon maaf, disunahkan untuk bagi suami istri yang menu-menu kubilah. Katanya kalau malam Jumat itu, kalau kita kumpul tidur sama suami istri itu seperti membunuh orang kafir. Betul Pak? Semalam ada yang membunuh orang kafir? Lambat Pak. Hujan. Siangan. Justru si hujan menikah selamat. Saya nggak tak mandi. Sallallahu Muhammad. Panjenengan ibu-ibu kalau pingin masuk surga, nggak usah macam-macam bu. Layani suami dengan baik. Surga. Jadi wasiat saya ini jujur. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau si suami Rabi'atul Adawiyah itu ada seorang wanita waliyah, itu Rabi'atul Adawiyah. Kerjaannya cuma apa? Kalau siang puasa, kalau malam ngaji sampai subuh. Itu pun kalau ngaji Rabi'atul Adawiyah ketika malam masih dandan-dandan bu. Saat turun ngaji, sebelum ngaji masih dandan. Masuk ke kamar pakai bedak cantik, pakai wangi-wangian, matur kepada suami, "Yayang, apakah engkau menghendaki aku malam ini?" "Iya dek, ayo aku tak turun rumah." Itu maka Qurannya ditaruh. Betul itu. Panjenengan seperti panjenengan kata semua tadi. Halo. Iki podo ngantuk kok podo isi iki kabeh. Betul bu. Panjenengan enggak gitu. Jadi kayak malam Jumat itu panjenengan harus ke suami bilang, "Ini malam Jumat Pak, apa Papa menginginkan diriku zahiran wa batinan? Ayo Pak, ya wes ayo deh, mari. Mana nggih Pak? Lagi ya Pak. Mungkin orang kafirnya masih banyak. Ayo deh, mulai lokale. Ayo dak dek, bilang panjenengan bu, sudah Pak, orang kafirnya mati semua." Leres. Jadi panjenengan itu kalau memang betul, tidak usah keluar, cukup tidak usah puasa sunnah, tidak usah terlalu banyak zikir, tidak usah. Panjenengan itu cukup mendoakan. Sebenarnya kan Islam sederhana. Kenapa kok bisa sederhana? Saya kasih contoh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang lelaki harus menjadi tanggung jawab bagi istri, bagi anak. Istri tugasnya apa di dalam rumah? Tujuannya apa di dalam rumah? Mendoakan suami ketika berangkat kerja. Suami berangkat kerja, panjenengan sholat duha, sholat sunat duha, Allahu Akbar. Berdoa kepada Allah, "Ya Allah, suamiku sekarang lagi berangkat mencari rizki. Apabila rizki suamiku masih ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Apabila rizkinya suamiku berada di bawah, maka keluarkan." Masya Allah. Tore, panjenengan jawab bapak-bapak, kalau melihat istri seperti itu, senang atau bukan senang? Senang kan ya? Jadi di rumah kan sini tuh senang.
Senang. Nanti datang, suami datang dari kerja, ibu sudah cantik, sudah mandi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Mas. Datang, dicium tangannya. Dalam posisi istri wangi, sudah mandi. Oh, insya Allah Kak kira nolek Bu, pecuk khawatir. Ketika suaminya bilang, saya punya hasilan sedikit mah, bagaimana? Tidak apa-apa, paling penting hatimu tidak menoleh ke yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah inti daripada salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayo, kalau Anda kepingin bapak-bapak, nyuwun sewu, mohon maaf, ingin mencari duit, ingin mencari uang, ingin mencari jabatan, ingin mencari apapun yang ada unsur dunia, i'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abada. Sabda Nabi kan seperti itu. Anda mau bekerja silahkan, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan Anda hidup selamanya. Silahkan. Ojo mulai, mun tak dosa nyata yang jangan pulang ayo, enggak apa. Cari, tetapi wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Tetapi ketika Anda sholat, ketika Anda mengerjakan urusan akhirat, ayo bersikap khusyuk seakan-akan kalian semuanya akan mati Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Seperti itu. Jadi yang dinamakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kenapa kok begitu indah peristiwa Isra Mi'raj? Karena Allah memberikan barokah. Barokah itu adalah khairun ilahi, pemberian Allah, kebaik yang paling penting. Yang kita cari itu bukan masalah sedikit banyaknya rizki, tetapi rizki yang memberikan barokah. Ada orang kaya tetapi sakit, makan gulai tidak boleh, makan sate tidak boleh. Karena apa? Karena kolesterol, karena diabetes, karena stroke. Kita semuanya yang miskin sehat, makan sate kadang-kadang boleh, tidak kolesterol tidak. Ini menjadi pertanyaan, berarti enakan mana? Yang miskin sama si kaya? Bisa pilih. Kalau kita boleh pilih, memang seperti itu Pak. Tetapi kita tidak boleh, tidak bisa milih. Yang bisa menentukan adalah Allah. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, Allah juga yang menghendaki dan juga yang memilih. Andai kata kita bisa memilih, maka kita bisa memilih. Seorang wanita tungkahu kata Nabi, seorang wanita itu bisa dinikahi di arba'in. Karena apa? Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, karena badannya, fisik, dan seterusnya. Kalau kita bisa memilih, bapak-bapak ini pasti memilih yang seperti itu, yang cantik. Apalagi bukan hanya cantik, kaya. Bukan hanya kaya, anak tunggal bapak ibunya mau mati. Betul Pak? Betul Pak? Yang sekiranya sertifikatnya sudah siap untuk memilih. Cuman kan kita tidak bisa memilih. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tatkala Allah memberikan cobaan kemudian diberi nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqa qulu rabbi ahanan. Ketika kita ruwet terus bilang Allah lagi menghinakan kita. Tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu esensinya seperti itu. Saya minta dengan hormat, tolong Pak, Ibu, panjenengan sekarang ini khususnya ibu-ibu yang ada di tempat ini, panjenengan senang ikut pengajian. Ayo ikutkan putri putranya, karena sekarang ini Gen Z ini
putri-putrinya panjenengan sama-sama tidak suka kepada pengajian. Sukanya apa? HP. Di pondok pesantren sekarang ini namanya ada darurat HP. Banyak pondok pesantren santri-santrinya boyong. Kenapa? Karena tergiur dengan HP. Karena tidak mau kerja keras untuk menimba ilmu, meraih cita-cita dengan baik. Jadi panjenengan jangan cuma hanya panjenengan ibu-ibu, tolong tata. Ada doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena ini penting. Islam harus dilestarikan. Saya mendukung kepada beliau mendirikan mushola ini sampai 3. Tujuannya apa? Untuk melestarikan Islam. Bukan karena Allah butuh kepada kita. Jangan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini pelajaran bagi ibu-ibu. Ketika pakai mukena agak dibuka ini ya Bu, di depan ini. Sehingga bapak-bapak sami Pak, kalau sujud tolong jangan sujud sama ini. Jangan sujud dengan kopiah, jangan sujud dengan mukena. Kalau ibu-ibu sujud dengan mukena, batalat sholatukum, batal sholatnya panjenengan semuanya. Karena apa? Karena panjenengan sholat kepada sesuatu yang dibawa. As-sujud alal mahmul namanya. Biasa menurut Madura, saya mau bahasa Madura, nyuwun sewu dulu ya. Biasanya menurut Madura mulai mari haji kan aku bersurban sampai 3 meter. Surban. Akhirnya surban dia pakai kantong nyampe sini. Ketika dia sujud, maka sujud dengan surban batal salat. Ibu sama. 1, 2, mukena. Tolong ketika sholat jangan seperti pakai kerudung yang sekarang ini ke belakang sini. Jadi nanti kalau sholat harus ada di sini, karena batas wajah itu di sini. Saya minta kepada ibu-ibu punyai, pembina, ustazah, tolong dibenarkan sholat, karena ini penting. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ketepatan yang kita peringati ini, karena penting, sangat penting. Wastabir 'alaiha. Ini sabar dalam apa? Dalam menjalankan ibadah sholat. Ayo semuanya, tolong Bu, mukenahnya yang baik, tidak usah warna-warni. Ini bukan mau joget. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan suka warna-warna. Ada biru, ada merah. Terutama ketika sholat Idul Fitri, semuanya pamer, keluar pakai bedak sekilo. Lipstiknya 3 cm tebel. Saking tebelnya Bu, sampai gak kuat akhir meler. Ada apa nggak ada? Ada apa nggak ada? Tuh. Ayo jangan warna-warni. Islam itu hanya menginginkan putih. Panjenengan sama putih. Sunnahnya putih. 1, yang terakhir mukena itu tolong dicuci Bu. Sakit singguyu berarti akeh sikat dicuci. Ojo akeh bintik sampai 700. Bintik mukena sampai 700. Sementara kerudungnya panjenengan harganya 100, 500, 1 juta. Mukena gak tahu dikumbah pitung tahun. Ini yang penting, kita benahi sedikit demi sedikit. Wastabir 'alaiha. Sepantutnya. Insya Allah siapa yang mengerjakan sholat dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan sholat dari rukun dan syarat dan sunnah-sunnahnya, yang menjamin, yang melancarkan rezeki Allah akan dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma. La nas'aluka rizqa. Seterusnya ayat ini, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Saya tidak pernah meminta Anda ibu-ibu, bapak-bapak untuk kaya, untuk punya sesuatu. Tidak pernah meminta. Nahnu narzukuk, saya yang akan menjadi penanggung jawab. Anda akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada ibu orang yang rajin sholat dan benar sholatnya itu ruwet, boten-boten. Pasti enak. Karena apa? Isinya zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Menjadi penenang hati. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin. Terakhir, ayo kita sama-sama Bu, sama-sama kita memperingati Isra Mi'raj ini. Ada kaitannya dengan siapa?
ada kaitannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra ini tidak pernah terpisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki oleh Nabi cuma satu, umat saya semuanya masuk surga. Amin Allahumma. Umat saya yang bapak-bapak masuk surga semuanya. Ibu-ibu umat saya yang masuk, yang semuanya umat dari ibu-ibu masuk surga semuanya. Itu kullu ummati, seluruh umat yadkhuluna jannah, ayo masuk surga semua. Dengan cara apa? Perbaiki ibadah kita masing-masing. Penanggung jawabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nanti kalau meninggal mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Bagaimanapun juga, meskipun sepanjang-panjangnya umur pasti mati. Yang kita minta bukan panjang, Pak, tetapi apa? Punya umur yang bermanfaat. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Paling bagus-bagusnya manusia adalah orang yang panjang amal umurnya tetapi bagus kelakuan. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dimanapun, yang driver tolong berhenti, yang bekerja tolong dulu, kedepankan urusan akhirat. Wa hasuna amalu. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Paling jeleknya manusia itu yang panjang umurnya tetapi elek kelakuan, gak mati-mati, meskipun ditekuk tetap gak mati. Kok heran orang ngomong. Nah itu. Jadi yang menjamin kebaikan kita itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah khawatir. Yang paling penting kita berusaha semaksimal mungkin bagaimanapun. Nanti ketika hari kiamat yang menjamin, yang menunggu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ayo masuk duluan. Nabi mengatakan, tidak ya Allah, saya akan menunggu umat saya tuntas semuanya masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma wa ma khalfahum yuhituna bi syai'in min 'ilmihi Allah. Siapa yang berhak menentukan syafaat? Allah. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Saltuqta." Apa yang kamu minta Muhammad akan saya berikan. Apa yang diminta oleh Muhammad? Tolong ya Allah, jangan sisakan umatku di api neraka. Tolong masukkan semuanya ke surga. Masya Allah. Surga itu penak Pak Bu, tapi neraka Masya Allah. Para ulama mengatakan, panjenengan tahu, waktu akhirat nanti setengah jamnya akhirat, naudzubillah min dzalik, kok ada orang masuk, naudzubillah, ada orang masuk ke neraka setengah jam saja waktu akhirat. Kalau diukur waktu dunia sama dengan 62 tahun. Bayangkan, insyaallah, muka-muka diparingi selamat. Jadi mari dengan pertemuan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini yang biasanya sholatnya bolong-bolong, yang biasanya maghrib sholat, isyaknya karena agak panjang akhirnya ketiduran, kemudian yang sholat subuhnya agak malas-malasan akhirnya terus lolos sampai jam 8. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang biasa sholat, menjalankan sholat 5 waktu, mudah-mudahan bisa memahami arti sholat. Amin Allahumma. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mudah-mudahan yang sudah baik sholatnya, yang sudah paham sholatnya, memberikan efek baik, melancarkan rizki, melancarkan kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cukup sak nonton ini Pak Bu ya. Jangan panjang-panjang, yang paling penting pendek asal masuk. Yang paling penting jangan panjang-panjang, sing penting pendek tapi mah daripada panjang tapi tidak. Paham ya Pak? Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada pengurus mushola ini. Tetapi ayo kita bersama-sama yang terakhir berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang akan dilakukan dilindungi oleh Allah SWT, diridhoi oleh Allah, diberi kegampangan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، اجتماعا نافعا، اجتماعا نافذا من يومنا هذا حتى يوم القيامة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنعنا بما رزقتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في أهلنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah Yayasan Ruqayyah Global Syarif sudah kita ikuti bersama. Atas nama panitia penyelenggara mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini masih banyak hal-hal yang tidak berkenan, dan terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.